Halo semuanya, kami dari kelompok Magelang 2 akan mempresentasikan hasil analisis kami selama 1 semester mengenai Kabupaten Magelang. Berikut adalah anggota kelompok kami. Berikut adalah konten dari kelompok kami dan kita akan langsung masuk ke dalam review kebijakan. Terdapat 2 kebijakan yang akan kita review. Untuk kebijakan yang pertama, RTRW dan RPJMD dapat dilihat bahwa misi kedua sangat sesuai, tetapi yang lain kurang sesuai. Dan di RPJPD dan RPJMD, visi 3 yang kurang sesuai. Sehingga kita mendapatkan kesimpulan bahwa isi dari dokumen berikut itu memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Selanjutnya adalah fisik wilayah. Berikut adalah outline dari analisis fisik wilayah. Ini adalah konstelasi dari Magelang. Dapat dilihat, dan ini adalah batas-batas wilayahnya, dan di tengah dari Kabupaten Magelang sendiri ada kota, yaitu Kota Magelang. Lalu administrasinya terdapat 21 kecamatan, lalu terdapat 367 desa dan 5 kelurahan, dan ini adalah penggunaan lahan. Lalu ini adalah kawasan rawan bencananya, ada letusan gunung berapi, gempa bumi, dan gerakan tanah. Dan curah hujannya memiliki curah hujan yang cenderung tinggi. Kesimpulannya adalah Kabupaten Magelang memiliki potensi yang menguntungkan namun juga memiliki kawasan rawan bencana yang tinggi. Selanjutnya adalah analisis sumber daya alam. Berikut adalah outline-nya, terdapat 4 outline. Dan ini adalah kondisi existing-nya, kita mengambil 6 sektor SDA. Dan ini adalah cadangan fisik dan cadangan moneternya. Lalu ini adalah output petanya untuk neraca sumber daya alamnya. Dan ini adalah kesimpulannya bahwa moneter terbesar adalah subsektor hortikultura yang memberikan PDRB terbanyak. Selanjutnya adalah analisis kependudukan dan sosial budaya. Berikut adalah outline-nya. Berikut adalah jumlah penduduknya mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2009-2010 mengalami penurunan. Untuk distribusi penduduknya didominasi di perkotaan. Dan untuk laju pertumbuhannya sebesar 0,62%. Dan untuk kepadatan penduduknya mulai dari bruto yaitu 2.421,23 jiwa per kilometer persegi, fisiologis 16.659,61 jiwa per kilometer persegi. Dan untuk proyeksi penduduknya dapat dilihat ada 3 cara dan perbedaannya lebih dari 5.000 jiwa. Selanjutnya adalah komposisi penduduk. Dapat dilihat bahwa rasio jenis kelaminnya mengalami penurunan dan angka kelahiran dan kematiannya rendah. Lalu untuk penduduk miskinnya itu mengalami penurunan pada tiap tahunnya. Dari tingkat pendidikannya, untuk angka partisipasi murni dapat dilihat bahwa pendidikannya belum optimal. Dan untuk angka partisipasi sekolahnya itu bahwa fasilitas sekolah masih susah untuk diakses. Untuk tingkat kesehatan dapat dilihat bahwa angka kematian ibu mengalami penurunan dan menandakan bahwa program kesehatan sudah membaik. Dari tenaga kerja dapat dilihat bahwa penduduk didominasi bekerja di pertanian, perkebunan, peternakan. Dan untuk indeks pembangunan manusianya dapat dilihat mengalami kenaikan namun dibandingkan Jawa Tengah masih rendah. Untuk angka harapan lama sekolahnya sudah mencapai 12 tahun namun untuk rata-rata lama sekolahnya sudah mencapai 7-8 SMP. Lalu ini adalah sosial budayanya, terdapat 3 tradisi dan ritual. Untuk angka kriminalitasnya dari tahun 2015 sampai 2019 itu belum mengalami perkembangan yang signifikan. Dan untuk kesimpulannya dapat dilihat pada layar berikut. Selanjutnya adalah analisis perekonomian. Berikut adalah outline-nya, terdapat 5 outline. Lalu kita lihat dari struktur ekonominya, sektor yang memberikan kontribusi terbanyak adalah industri pengolahan. Selanjutnya adalah laju pertumbuhan, dapat dilihat mengalami kenaikan tetapi 2018 mengalami penurunan. Untuk sektor unggulannya dilihat dari analisis LQ terdapat 4 sektor unggulan. Dari analisis shift share dapat dilihat sektor unggulannya adalah industri pengolahan dan lain-lain. Untuk analisis tipologi klasen terdapat 5 produk unggulan. Dan untuk analisis scoring terdapat 5 peringkat besar sektor. Selanjutnya adalah ketimpangan, dapat dilihat dari indeks Gini bahwa ketimpangan pada 6 tahun terakhir tidak berubah. Lalu untuk analisis klasternya dapat dilihat hanya 3 dari 21 sektor yang angkanya lebih dari 1. Dan untuk indeks Williamson dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 itu mengalami peningkatan ketimpangan secara besar. Lalu dari struktur ketenaga kerjaan dapat dilihat bahwa kelompok umur yang paling banyak bekerja adalah kelompok usia rentan. Dan ini adalah kesimpulannya dapat dilihat pada layar berikut. Sarana dan prasarana. Yang pertama itu sarana pendidikan. Sarana pendidikan yang ada itu sudah memadai dan tersebar merata. Untuk sarana kesehatan yang memadai hanyalah posyandu, sedangkan yang lainnya itu kurang. Untuk sarana rekreasi itu terbagi 3, yaitu budaya, alam, dan buatan.
Untuk sarana peribadatan, itu yang kurang hanyalah musola dan pura. Untuk sarana perdagangan, itu sudah memadai dan tersebar merata. Untuk jaringan jalan, itu 72%-nya dalam kondisi yang baik. Untuk jaringan drainase, 58%-nya itu masih konstruksi alami. Untuk jaringan persampahan, sudah memadai dan juga sudah melayani. Untuk jaringan air bersih juga sudah memadai dan melayani. Untuk jaringan pengolahan air limbah itu hanya memiliki 4 jenis IPAL dan masih kurang memadai. Untuk jaringan listriknya memiliki 3 ULP dan sudah memadai. Untuk transportasi umum itu memiliki 9 terminal dan saat ini juga sudah memadai. Dan untuk mitigasi bencana itu difokuskan pada Gunung Merapi. Dan kesimpulannya adalah secara keseluruhan itu sarana dan prasarana yang ada itu sudah memadai. Struktur ulang. Berikut adalah outline-nya. Dan berikut adalah kerangka berpikirnya. Yang pertama itu agregasi permukiman bertujuan untuk menentukan pola persebaran pemukiman yang ada. Dan berikut adalah peta-petanya. Dan dari perhitungan yang ada diperoleh bahwa Kabupaten Magelang memiliki pola yang acak. Dan berikut adalah agregasi fasilitas untuk menentukan hierarki pelayanan dan persebaran fasilitas yang ada. Yang pertama itu dengan metode Central Marshall, sehingga diperoleh variasi hierarki itu hanya 3, yaitu hierarki 1, 4, dan 5. Selanjutnya itu metode skalogram, sehingga memperoleh hierarki yang bervariasi yaitu 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Selanjutnya itu identifikasi jaringan jalan. Dan berikut adalah aksesibilitasnya. Dan berikut adalah mobilitasnya, di mana yang paling efisien adalah Kecamatan Serumbung hingga Kecamatan Salam. Dan berikut adalah konektivitasnya, itu mempunyai simpul yang sudah baik. Dan berikut adalah interaksinya, interaksi terbesar yaitu Kecamatan Muntilan. Dan yang terakhir yaitu scoring untuk menentukan PKL, PPK, dan PPL. Berikut adalah perbandingan struktur ruang existing dan rencana. Dan berikut adalah perbandingan tabelnya. Kesimpulannya masih terdapat simpul yang tidak sesuai dengan rencana, sedangkan untuk aksesibilitas, konektivitas, dan lain-lain itu sudah efisien. Selanjutnya adalah analisis dan evaluasi pola ruang. Dan berikut adalah kerangka berpikirnya. Dan yang pertama yaitu identifikasi pola ruang dengan menganalisis penggunaan lahan sebagai berikut. Menentukan pola ruang sebagai berikut. Dan selanjutnya adalah evaluasi pola ruang dengan menganalisis kesesuaian lahan sebagai berikut. Yang kedua adalah analisis sensitivitas. Yang ketiga adalah analisis developability. Dan yang terakhir yaitu analisis sustainable developability. Dan berikut adalah analisis daya dukung lahan, yaitu daya dukung permukiman dan daya dukung pertanian. Dan yang terakhir yaitu daya dukung air. Selanjutnya adalah evaluasi pola ruang saat ini, di mana yang sesuai hanyalah 62%. Evaluasi pola ruang rencana yang sesuai hanyalah 61%. Untuk kesimpulannya, Kabupaten Magelang memiliki pola ruang yang bervariasi dan rincian sebagai berikut. Selanjutnya adalah analisis HBU, dan berikut adalah outline-nya. Dan berikut adalah kerangka berpikirnya. Dan berikut adalah analisis HBU dengan 3 skenario. Dan berikut adalah visualisasi skenario yang ada. Sehingga terpilihlah skenario optimis yang analisis potensi dan masalah. Yang pertama itu analisis potensi sebagai berikut. Dan selanjutnya itu analisis masalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah pembobotan isu strategis, di mana metode yang digunakan adalah metode clustering, dan berikut adalah kriterianya. Dan berikut adalah pembobotan isu yang terpilih, yaitu ada 6 isu. Selanjutnya adalah pendalaman isu strategis, dan yang pertama menjelaskan adalah Farizal Dimar. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai isu strategis dari Kabupaten Magelang,
Yang pertama adalah dampak layanan infrastruktur jalan dan transportasi umum terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Magelang. Hal yang melatar belakangi dilakukan analisis ini yaitu layanan atau cakupan layanan yang ada di Kabupaten Magelang dari infrastruktur jalan dan transportasi umum dirasa masih kurang optimal, khususnya bagi sektor pariwisata. Berikut adalah metode penelitian yang kami lakukan. Berikut adalah kerangka berpikirnya. Dan pada tahun 2019 tercatat total panjang jalan di Kabupaten Magelang sepanjang 1157 km yang terdiri dari jalan negara, provinsi, dan kabupaten. Berikut adalah tabel mengenai klasifikasi jenis permukaan serta kondisi jalan, di mana 72% kondisi jalan di Kabupaten Magelang itu sudah dalam keadaan baik, namun perlu digarisbawahi bahwa 10% lainnya atau sekitar 10% dari kondisi jalan itu masih rusak hingga rusak berat. Berikut adalah klasifikasi kondisi jalan dari tahun 2017 hingga 2019. Dan Kabupaten Magelang sendiri dilayani oleh beberapa transportasi publik, yaitu terdiri dari Terminal Tipe dan Terminal Tipe C. Dan berikut adalah jumlah angkutan penumpang serta jumlah armada yang ada di Kabupaten Magelang. Dan berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak layanan transportasi publik serta jalan yang ada di Kabupaten Magelang itu mengakibatkan lambatnya peningkatan jumlah kunjungan dan terbatasnya lama wisatawan bagi sektor pariwisata sendiri. Dan hal tersebut timbul dari masalah yaitu keterbatasan akses jalan di beberapa lokasi sehingga mempersulit pencapaian objek wisata. Dan berikut adalah identifikasi spot yang telah kami lakukan. Berikut adalah strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut, dan kami menyarankan atau merekomendasikan 3 hal. Yang pertama adalah percepatan pembangunan tol Jogja-Bawen, pembangunan rel kereta api Jogja-Magelang untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas Kabupaten Magelang dan kabupaten sekitarnya, dan yang ketiga adalah optimalisasi transportasi publik, di mana yang kami maksud di sini adalah Transjateng. Kebetulan Transjateng Kabupaten Magelang sendiri masih berfokus pada lingkup Kecamatan Borobudur saja dan belum bisa melayani daerah sekitarnya atau kecamatan sekitarnya. Dan yang terakhir ada kesimpulan bahwa kualitas infrastruktur jalan yang baik dan keberadaan layanan infrastruktur transportasi umum sangat diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas di Kabupaten Magelang. Dengan adanya kualitas akses jalan serta konektivitas yang baik dapat membantu sektor pariwisata Kabupaten Magelang untuk menjadi. Terima kasih. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dr. Ini adalah pengentasan kemiskinan di Kabupaten Magelang dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, di mana latar belakangnya yaitu kualitas SDM yang secara tidak langsung ini akan berkaitan dengan taraf kesejahteraan masyarakat yang ada di suatu wilayah. Dan saat ini angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Magelang ini mencapai 10,7%. Dan berikut adalah metode penelitiannya, berikut adalah kerangka berpikirnya, dan selanjutnya yaitu analisis variabel IPM Kabupaten Magelang, di mana nilai IPM yang ada itu masih tergolong sedang dan berada di bawah nasional dan juga Provinsi Jawa Tengah. Adapun yang mempengaruhi nilai IPM ini antara lain adalah pendidikan, kesehatan, dan pengeluaran per kapita. Berikut adalah variabel IPM kesehatan, di mana dapat dilihat dari angka harapan hidup masyarakat di Kabupaten Magelang pada tahun 2019 itu mencapai 73,56 tahun. Dan berikut adalah variabel IPM pendidikan, di mana dapat dilihat dari rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Magelang itu tiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya antusias masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi lagi itu sangatlah besar. Dan berikut adalah variabel IPM pengeluaran per kapita, di mana tiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Dan selanjutnya itu analisis pendukung kualitas SDM, yaitu fasilitas pendidikan, di mana dapat dilihat bahwasanya SD dan SMP itu sudah memenuhi, sedangkan TK dan SMA itu belum memenuhi. Dan berikut adalah peta persebaran fasilitas pendidikan, berikut adalah peta persebaran fasilitas kesehatan, dan berikut adalah ketenagakerjaan, di mana mayoritas masyarakatnya itu bekerja sebagai petani, pekebun, peternak, dan perikanan. Dan berikut adalah keterkaitan kualitas SDM dengan tingkat kemiskinan, di mana menurut data yang ada itu tiap tahunnya itu mengalami penurunan sebesar 1%, namun belum sesuai dengan target yang sudah diamatkan dalam RPJMD tahun 2019
hingga 2024 yaitu sebesar 9%. Dan berikut adalah keterkaitan kualitas SDM dengan tingkat kemiskinan, di mana pada saat ini menggunakan analisis statistik IPM sebagai variabel bebasnya, sedangkan presentasi jumlah penduduk miskinnya itu sebagai variabel dependennya, dan diperolehlah sebagai output sebagai berikut, yaitu koefisien determinasinya sebesar 0,811 yaitu bernilai positif, sehingga terdapat hubungan korelasi antara keduanya yang sangat kuat. Dan berikut adalah pemodelan regresi linear IPM dengan tingkat kemiskinan, di mana jika nilai IPM bernilai 0 atau konstan, maka presentasi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magelang itu sebesar 61%. Dan jika nilai IPM itu meningkat tiap satu satuan, maka presentasi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magelang itu akan berkurang sebesar 0,7%. Dan berikut adalah grafik yang menunjukkan keterkaitan IPM dengan presentasi jumlah penduduk miskin, di mana menunjukkan bahwa peningkatan IPM yang ada itu berjalan seiring dengan penurunan presentasi jumlah penduduk miskin. Dan berikut adalah identifikasi SWOT dan strategi. Dan dari identifikasi SWOT tersebut diperoleh rekomendasi sebagai berikut, yaitu peningkatan akses pelayanan dasar, pemerintah harus merumuskan strategi yang lebih lanjut. Yang ketiga yaitu pemberdayaan kelompok masyarakat miskin. Yang keempat yaitu lebih memaksimalkan lagi kinerja dari tim koordinasi penanggulangan kemiskinan. Dan yang terakhir yaitu peningkatan daya saing daerah agar mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih besar lagi. Dan berikut adalah kesimpulannya, dan diperoleh bahwa terdapat kaitan yang erat antara kualitas SDM dengan kemiskinan yang ada, sehingga peran pemerintah dalam peningkatan kualitas SDM yang ada ke depannya itu sangat dibutuhkan agar pembangunan yang ada itu dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Sekian presentasi dari saya, dan kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya Mutia Azahra. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan isu strategis yang berjudul Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan sebagai langkah peningkatan kualitas SDM di era ini. Next, isu ini berlatar belakang perwujudan perencanaan yang berkualitas perlu didukung oleh SDM yang memadai. Berdasarkan misi pembangunan daerah Kabupaten Magelang, salah satu peningkatan kualitas SDM yang perlu diberi perhatian khusus adalah bidang pendidikan. Ini merupakan metode penelitian yang digunakan, ini merupakan kerangka berpikir, ini merupakan teori yang digunakan. Nah, ini masuk langsung ke analisis. Yang pertama, IPM Kabupaten Magelang termasuk golongan yang sedang. Namun jika dibandingkan dengan angka Provinsi Jawa Tengah, masih tergolong rendah. Yang di bawahnya yang menandakan bahwa kualitas SDM Kabupaten Magelang masih di bawah provinsi. Lalu ini APT, masyarakat yang hanya tamatan SD masih 30%. Walau begitu, tiap tahun angka ini terus menurun yang menandakan bahwa masyarakat sekarang lebih banyak yang bukan lulusan SD atau di atasnya. Dan juga HLS dan RLS, rata-rata masyarakat hanya bersekolah hingga SMP kelas 8. Walau begitu, angka harapan lama sekolah ini mencapai 12 tahun, yang menandakan bahwa yang tidak mencapai harapan ini terkendala oleh hal-hal tertentu. Lalu mulai dari rasio guru murid, kekurangan guru hanya pada tingkat SMK. Lalu melihat pada fasilitas existing, dapat dilihat dari tercukupnya kebutuhan sekolah di Kabupaten Magelang yang kurang sarana TK dan SMA. Lanjut kejangkauan, TK dan SMA masih banyak yang belum terjangkau. Lalu untuk SD dan SMP, walau cuma sudah terpenuhi sarananya, tapi masih belum bisa menjangkau seluruh permukiman di Kabupaten Magelang. Lalu melihat dari kualitasnya, ini era sekarang ini lebih dari 50% guru sekolah tidak menyediakan aplikasi pembelajaran. Lalu untuk kendala belajar online, lebih dari 40% terkendala oleh biaya untuk membeli paket. Lalu untuk efektivitas pendidikan online, lebih dari 60% penduduk menganggap bahwa pendidikan online ini kurang efektif. Lalu lanjut, ini adalah identifikasi SWOT yang sudah dianalisis. Lalu ini adalah optimalisasi rekomendasi. Rekomendasi yang pertama adalah optimalisasi pembelajaran online dengan pemetaan pos pendidikan yang baru. Lalu ada pengadaan pendidikan kejuruan sesuai minat bakat. Lalu yang ketiga ada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Lalu yang terakhir adalah melakukan pemerataan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Magelang. Ya, ini lalu ke kesimpulan, berdasarkan analisis tadi, terdapat 3 pemetaan masyarakat, yaitu yang pertama, masyarakat yang belum mendapatkan fasilitas, yang kedua, sudah mendapatkan fasilitas tapi belum bisa menyesuaikan di era saat ini, lalu yang ketiga, yang sudah mendapatkan fasilitas dan bisa mengikuti di era saat ini. Dapat dilihat dari permasalahan itu, masyarakat Magelang selain memiliki kesadaran yang rendah, mereka juga tidak memiliki ekonomi yang stabil untuk sekolah. Padahal jika dilihat dari segi investasi dengan masyarakat mengenyam pendidikan lebih tinggi, maka akan meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan daya saing yang ada di Kabupaten Magelang. Berikut merupakan daftar pustaka. Selanjutnya adalah penanganan rumah tidak layak huni sebagai bentuk revitalisasi kawasan permukiman kumuh. Dapat dilihat dari latar belakangnya bahwa rumah merupakan kebutuhan primer yang wajib dipenuhi, dan menurut RPJMD bahwa penyediaan rumah layak huni merupakan prioritas Kabupaten Magelang.
Lalu ini adalah metode penelitian dan juga kerangka berpikirnya. Kita langsung lanjut ke analisis daya dukung. Terdapat 12 kecamatan yang sudah memenuhi batas daya tampung dan 9 kecamatan yang sudah melebihi. Untuk kecamatan yang sudah melebihi ini akan berimplikasi menyebabkan permukiman kumuh yang meluas di perkotaan. Lalu selanjutnya ini adalah kondisi permukiman kumuh perkotaan. Dapat dilihat bahwa luas kawasan kumuh perkotaan mengalami peningkatan. Hal ini menandakan bahwa belum tercapainya target universal akses 100-0-100 yaitu 0% kawasan kumuh. Lalu selanjutnya ini adalah analisis cakupan layanan jalan. Dapat dilihat dari peta jaringan jalan. Untuk jalan lingkungannya sendiri itu, bila dilihat dari peta sudah menjangkau keseluruhan kawasan, tetapi belum ada data pasti mengenai area yang belum terlayani karena belum adanya survei primer. Lalu untuk kualitasnya sendiri dapat dilihat dari data berikut bahwa terdapat jalan yang masih berkualitas sedang, rusak, dan rusak berat. Lalu berikutnya adalah penanganan masalah permukiman oleh pemerintah. Dapat dilihat dari RPJMD, terdapat 2 indikator yang dilakukan. Yang pertama adalah peningkatan ketersediaan rumah layak huni, dan yang kedua adalah peningkatan kawasan permukiman yang berkualitas. Lalu selanjutnya ada dari RKPD 2018, terdapat 3 cara untuk menanganinya. Yang pertama adalah menyediakan rumah tangga bersanitasi, kedua menangani lingkungan permukiman kumuh, dan yang ketiga adalah menambah rumah layak huni. Lalu ini adalah hasil kinerja dari pemerintah. Dapat dilihat bahwa pemerintah sudah melakukan berbagai macam upaya, namun hasilnya itu belum maksimal dirasakan oleh masyarakat. Lalu berikut adalah identifikasi SWOT-nya, strength, opportunity, weakness, dan juga threat-nya. Dapat dilihat dari tabel berikut. Lalu berikut adalah strategi yang dilakukan. Ada strategi strength opportunity, yang kedua adalah strategi strength threat, yang ketiga adalah strategi weakness opportunity, dan yang keempat adalah strategi weakness threat. Lalu ini ada rekomendasi yang saya berikan. Yang pertama adalah pengalokasian dana yang tersedia dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur. Yang kedua adalah bekerjasama dengan pihak swasta untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas. Yang ketiga adalah penyusunan dan perbaikan kebijakan. Dan yang keempat adalah konsultasi publik. Lalu dapat disimpulkan bahwa adanya rumah tidak layak huni itu dipengaruhi oleh kesesuaian lahan Kabupaten Magelang. Yang kedua adalah walaupun ketersediaan prasarana jalan sudah mumpuni, namun kualitasnya itu belum sepenuhnya baik. Dan yang ketiga, diperlukan strategi dan inovasi dari pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, bekerjasama dengan pihak lain dalam penyediaan dana, serta memperbarui perencanaan penanganan permukiman kumuh. Baiklah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Wahyu. Baik, untuk selanjutnya akan saya jelaskan mengenai isu pengubahan KSPN Borobudur untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Magelang. Yang melatar belakangi isu tersebut adalah daya tarik Candi Borobudur yang mampu menarik wisatawan dan meningkatkan perekonomian daerah, hingga ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional di dalam Perpres Nomor 3 2016. Nah, metode penelitian yang saya gunakan sebagai berikut. Dan berikut kerangka berpikir. Nah, untuk hasil temuannya, Magelang sendiri memiliki lebih dari 50 objek wisata, dan salah satu objek wisata yang paling menarik adalah Candi Borobudur. Kemudian ditetapkan oleh pemerintah sebagai KSPN dalam rangka untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Magelang. Nah, berikut stakeholder yang terkait. Nah, seringkali permasalahan yang terjadi adalah masyarakat yang kurang dilibatkan dalam perencanaan. Kemudian berikut kunjungan wisatawan di Borobudur dari tahun ke tahun tidak jadi penambahan yang cukup signifikan dan cenderung fluktuatif. Nah, berikut keterkaitan sarana penunjang pariwisata di Kabupaten Magelang. Terdapat hotel dan restoran yang dari ke tahun cenderung naik, dan keterkaitan antara ekonomi sejalan dan memiliki korelasi yang kuat. Nah, berikut untuk konektivitas. Dari Magelang sendiri akan dibangun tol Jogja Bawen yang menghubungkan antara Jogja, Solo, dan Semarang. Nah, dalam hal ini akan meningkatkan perekonomian dan juga sektor pariwisata di Kabupaten Magelang. Nah, berikut hasil temuan dampak ekonomi, yaitu lokasi yang akan dijadikan peluang investasi, salah satunya di Majakesini dengan investasi sebesar 41,7 miliar rupiah yang cocok digunakan sebagai hotel atau resort. Nah, berikut analisis SWOT. Terdapat strength, weakness, opportunity, dan threat. Nah, dari strategi analisis SWOT tersebut ditemukan strategi antara lain menentukan lokasi lahan investasi,
memperbaiki pengelolaan wisata, memperkuat branding, memperkuat kesan pengunjung, kemudian membuat payung hukum yang jelas, dan kerjasama antar daerah guna meningkatkan perekonomian. Kemudian untuk rekomendasi dari analisis SWOT tersebut adalah dengan menarik investor masuk dan berkolaborasi dengan daerah lain. Kemudian dapat disimpulkan, Magelang sendiri memiliki peluang pariwisata yang besar dengan daya tarik Borobudur yang dapat meningkatkan perekonomian. Untuk mewujudkannya perlu infrastruktur penunjang yang baik dan perencanaan yang tepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cosmos. Selanjutnya, permasalahan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkungan hidup yang dilatar belakangi bahwa potensi sumber daya alam di Indonesia sangat melimpah, salah satunya di Kabupaten Magelang yang mana merupakan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang juga memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Potensi sumber daya alam merupakan modal bagi pembangunan suatu wilayah, salah satunya bagi pengembangan wisata alam dan devisa negara dari sektor non-migas yang harus dikelola, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya dengan baik akan memberikan dampak bagi kemakmuran dan kesejahteraan berkelanjutan. Berikut adalah metode penelitian, kerangka berpikir, dan berikut adalah hasil dan temuan dapat dilihat berdasarkan peta sebaran kawasan tambang. Terdapat titik-titik galian tambang pada semua kecamatan di Kabupaten Magelang. Galian tambang terbanyak terdapat pada kecamatannya yang berada pada kawasan gunung api. Berikut adalah jenis-jenis tambang. Ada andesit, batu kali, kaoling, marmer, manggaan, oker, sirtu, tanah liat, dan teras. Temuan berikut diambil dari PDRB ADHK tahun 2015-2019, sektor pertambangan dan penggalian. Dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun ternyata mengalami penurunan. Hal ini diasumsikan bahwa sektor pertambangan dan penggalian kurang dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, padahal di Kabupaten Magelang memiliki tambang yang sangat banyak. Berikut adalah analisis temuan dari berita yang diakses dari internet. Ternyata terdapat 3 poin. Yang pertama, penambang galian C tak memiliki izin, merusak infrastruktur jalan, masyarakat menjadi resah. Hal ini tentu menjadi persoalan yang harus diselesaikan karena akan berkelanjutan dan akan merusak beberapa infrastruktur jalan dan merusak sumber daya alam lainnya. Berikut adalah identifikasi SWOT. Strategi terdapat 4 poin. Kemudian rekomendasi dari 5 poin tersebut bahkan agar terwujudnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Kemudian adalah kesimpulan dari isu strategis yang diangkat bahwa Kabupaten Magelang mempunyai sumber daya alam yang melimpah sehingga perlu untuk dikembangkan oleh pemerintah. Berikut adalah daftar pustaka. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih.